Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Alimah SPDI, tempat tugas MTS Nurul Islam Kabupaten Kapuas, mahasiswa PPG Daljab IAIN Palangkaraya Batch 2 tahun 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan menayangkan sebuah video praktek pembelajaran akidah akhlak dengan tema taubat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Semangat pada pagi hari ini. Semangat. Baiklah anak-anak, sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya dimulai dengan pembacaan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika kama nawartal arda binuri samsika abadan abada. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamri alaina ya karim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dengan membaca doa sebelum belajar tadi, semoga pembelajaran kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan juga baik, serta kita semua dapat mengambil hikmah dan dapat mengamalkan pembelajaran kita pada hari ini dengan baik. Untuk mengecek siapa saja yang hadir dan tidak hadir pada hari ini, terlebih dahulu Ibu akan mengabsen satu persatu ya. Hafiz Amafi hadir. Halimatul Habijah Hadir. Herliana hadir. Iji Paramida hadir. Latifah Hadir. Widya Hadir. Muhammad Aliansa Hadir. Muhammad Khairul Rashid Tidak hadir. ada keterangannya? Tidak ada. Muhammad Firman Hadir. Muhammad Rijal Hadir. Muhammad Rajui Hadir. Muhammad Rizky Hidayat Hadir. Muhammad Qosidi Tidak hadir. Apakah ada surat atau keterangannya? Tidak ada. Dok Syifa Husaini Clara Jahra Julkifli. Baik. Baiklah anak-anak, sekarang Ibu mau lihat kesiapan kalian sebelum belajar. Silahkan kalian berdiri di sebelah kiri meja kalian masing-masing. Ibu periksa ya. Yang perempuan jilbabnya semuanya sudah rapi. Yang laki-laki rapi ya. Oh iya, ini Hafiz. Kenapa pecinya mereng, Fis? Ya, tolong digunakan ya, Hafiz ya. Ya sudah benar. Ya sudah, silakan duduk kembali. Nah, anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya kalian sudah belajar tentang akidah Islam dengan tema sifat-sifat Allah. Apakah kalian masih ingat ada berapa sifat-sifat Allah? 20. Betul. Nah, anak-anak, pada hari ini kalian akan melanjutkan lagi tema pembelajaran dengan judul taubat. Nah, anak-anak, tujuan dari mempelajari materi taubat ini adalah nantinya setelah selesai pembelajaran ini kalian akan mampu mengamalkan, mengetahui, mengimplementasikan taubat pada kehidupan kalian sehari-hari. Nah, manfaat dalam mempelajari taubat ini adalah agar kalian dan kita semua tahu bagaimana caranya untuk meminta maaf, meminta ampun,
atau bagaimana cara memperbaiki diri kita setelah kita melakukan yang namanya kesalahan. Nah, sebelumnya apakah ada yang tahu apa itu taubat? Tidak tahu. Saya Bu, Silahkan. dengan minta ampun. Taubat adalah minta. Ampun. Untuk lebih lanjutnya lagi, silahkan kalian menonton tayangan video pembelajaran yang ada di proyektor ya. Taubat secara bahasa artinya kembali. Secara istilah, taubat berarti kembali ke jalan yang benar dengan didasari keinginan yang kuat dalam hati untuk tidak kembali melakukan dosa-dosa yang pernah dilakukan sebelumnya. Sebagai manusia biasa, bukan malaikat ataupun nabi yang memiliki sifat maksum, terjaga dari perbuatan dosa, secara langsung atau tidak langsung, sengaja atau tidak sengaja, kerap kali akan bersinggungan dengan yang namanya kesalahan atau dosa. Baik kesalahan sebagai individu yang berhubungan langsung dengan Allah, maupun sebagai makhluk sosial yang berhubungan dengan manusia lain. Allah memberi setiap muslim atas dosa yang dilakukan apabila maksiat itu di antara manusia dengan Allah dan tidak berhubungan dengan hak sesama manusia atau hak adami, maka ada 3 syaratnya. Yang pertama, meninggalkan perilaku dosa itu sendiri. Yang kedua, menyesali perbuatan maksiat yang telah dilakukan. Yang ketiga, berniat tidak melakukannya lagi selamanya. Yang D atau yang kedua, taubat menyangkut dosa terhadap sesama manusia. Jika dosa itu berhubungan dengan hak anak Adam atau sesama manusia, maka lebih lanjut Imam Nawawi menyebutkan ada 4 syarat, yaitu 1. Nah, anak-anak, setelah kalian menonton video tentang pembelajaran taubat ini tadi, apakah di antara kalian ada yang mau bertanya terkait video pembelajaran yang sudah ditayangkan tadi? Silakan. Bagaimana cara bertaubat kepada Allah? Nah, baik, anak-anak, siapa yang bisa menjawab pertanyaan dari teman kalian ini tadi? Saya Bu, Silakan. dengan cara sholat taubat. Betul. Bagus ya jawabannya dari Halimatul Hafizah tadi. Silakan berikan tepuk tangan untuk Halimatul Hafizah. Bagus ya jawabannya tadi. Nah, salah satu cara bagaimana bertaubat kepada Allah adalah dengan melakukan sholat taubat. Ada lagi selain melakukan sholat taubat, yaitu dengan cara berzikir, beristighfar, dan juga minta ampun kepada Allah, serta berjanji tidak melakukan dosa itu ya. Sekarang di antara kalian siapa lagi yang mau bertanya? Silahkan angkat tangan. Saya Bu, Baik, silakan. bagaimana cara bertaubat kepada sesama manusia? Bagaimana cara bertaubat kepada sesama manusia? Siapa yang bisa menjawab pertanyaannya? Katakan. Bu, Silakan Latifah. dengan cara minta maaf. Berikan tepuk tangan dulu untuk Latifah. Bagus ya jawaban Latifah tadi. Salah satu cara untuk bertaubat dari kesalahan kita terhadap sesama manusia adalah dengan cara minta maaf kepada orang yang sudah kita sakiti hatinya, orang yang sudah kita buat kesalahan kita kepada dia. Kemudian selain minta maaf juga kita melakukan sholat taubat, berjanji tidak melakukan kesalahan itulah. Karena yang namanya sesama teman, sesama manusia, itu kadang-kadang kita banyak sekali yang namanya melakukan dosa yang disengaja ataupun dosa yang tidak disengaja. Nah, hal itu kadang-kadang membuat teman atau orang yang ada di sekitar kita merasa sakit hati, merasa kecewa, merasa tersinggung dengan perbuatan kita. Jadi alangkah baiknya untuk meminta maaf. Baiklah anak-anak, apakah ada lagi yang mau bertanya? Tidak. Kalau tidak ada yang bertanya, sekarang kalian bikin kelompok jadi 4 kelompok ya. Nanti diadakan diskusi terkait video pembelajaran yang sudah kalian tonton. Silahkan bikin kelompok masing-masing.
diskusinya. Kepada perwakilan kelompok 1 dipersilakan. Dampak positif perilaku tobat. 1. Memperoleh semangat dan gairah hidup baru karena Allah. 2. Memperoleh simpati dari masyarakat. Baik, silakan berikan tepuk tangan untuk hasil diskusi dari presentasi kelompok 1. Sekarang silakan kelompok 2 perwakilannya untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baiklah, silakan. Taubat yaitu perasaan hati yang menyesali perbuatan maksiat yang sudah terjadi, lalu mengarahkan hati kepada Allah Azza pada sisa usia serta menahan diri dari dosa, melakukan amal saleh dan meninggalkan larangan adalah wujud nyata dan bertaubat. Baik, berikan tepuk tangan untuk hasil presentasi kelompok 2. Sekarang silahkan kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Siapa perwakilannya? Saya, Bu. Silahkan. Taubat adalah meninggalkan dosa karena takut pada Allah, menyesali perbuatan maksiat, bertekad kuat untuk tidak mengulanginya, dan memperbaiki apa yang mungkin bisa diperbaiki kembali dari amalnya. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 3. Selanjutnya silakan kelompok 4 perwakilannya untuk menyampaikan hasil diskusinya. Siapa perwakilannya? Saya, Bu. Silakan berdiri. Taubat adalah kembali kepada Allah dengan melepaskan hati dari belenggu yang membuat terus-menerus melakukan dosa, lalu melaksanakan semua hak Allah Azza wa Jalla. Baik, berikan tepuk tangan untuk kelompok 4. Nah, sekarang di antara kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4, siapa di antara kalian yang mau bertanya kepada kelompok temannya? Misalnya kelompok 4 mau bertanya kepada kelompok berapa? 1, 2, atau 3. Dipersilahkan ya. Baiklah, silahkan. Siapa yang mau bertanya kepada kelompok yang lain? Saya, Bu. Silahkan berdiri habis. Apakah ada ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang taubat? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Surah At-Tahrim ayat 8. Sekarang di antara kalian siapa lagi yang mau bertanya? Saya, Bu. Sebutkan dampak positif sifat taubat. Siapa yang bisa menjawab pertanyaannya? Katakan. Saya, Bu. Dengan cara beristighfar dan minta maaf kepada orang yang dicurangi. Nah, anak-anak, kesimpulan dari pembelajaran pada hari ini adalah taubat adalah melakukan perbaikan kepada diri sendiri setelah melakukan kesalahan. Perbuatan yang dilakukan, bagaimana caranya supaya kesalahan itu tidak diulangi kembali. Baik, sampai di sini. Apakah ada yang mau bertanya kembali? Kalau tidak ada, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.